Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Om Dea di mana saja berada. Jumpa lagi di channel Om Dea. Semoga sahabat Om Dea senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Yang kebetulan lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Om Dea, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang 7 masalah yang sering ditemui di printer ya. Ketika kita menggunakan printer, akan ketemu dengan 7 masalah ini. Yang pertama, lampu kertas atau tinta berkedip ya. Jadi ada kalanya pada saat kita mencetak ya, tiba-tiba terhenti, kemudian lampu kertas atau tinta menyala ya. Padahal tinta di printer masih terisi penuh, kemudian kertas juga nggak ada masalah gitu ya. Nah, bagaimana solusinya? Yang pertama, sahabat Om Dea harus menekan tombol power ya. Nah, ini tombol power ya. Jadi tekan itu berarti matikan. Tombol power dimatikan. Nah, jika masih bermasalah, sahabat Om Dea harus mencabut kabelnya ya. Mencabut kabel power. Nah, di sini sahabat Om Dea kabel power ya untuk yang E121. Kalau L3210 di sini. Jadi agak berbeda ya. Kalau ini di samping nih, dekat. Jadi enggak di dalam ya. Kalau yang E121, nah ada kotak ke dalam, nah di bagian dalam itunya. Nah, setelah mencabut kabel power, kita lihat kepala cetaknya ya, sahabat Om Dea. Kepala cetaknya biasanya berada di tengah. Kabel sudah dicabut ya, berarti kan sudah off gitu ya, sudah mati. Berarti kita tinggal menggeser ke samping, menggeser ke sebelah kanan ya. Nah, kemudian setelah kepala cetak berada di pinggir ya, kabel kita pasang lagi, kita colokin lagi ke printer. Nah, kemudian kita tekan tombol power, tombol untuk menghidupkan. Nah, itu solusinya ya, sahabat Om Dea. Yang nomor 2, hasil cetak putus-putus atau bergaris ya. Jika sahabat Om Dea menemui masalah seperti ini, lakukan beberapa hal sebagai berikut ya. Yang pertama, lakukan cleaning standar sebanyak 3 kali. Ketika sudah dicoba head cleaning 3 kali atau cleaning standar ya, ternyata masih bergaris-garis atau putus-putus gitu ya. Nah, maka lakukan deep cleaning. Nah, deep cleaning ini istilahnya kalau di settingan printer ya, itu power in flashing ya. Jadi power in flashing ini perbandingannya dengan head cleaning atau dengan cleaning standar 3:1. Jadi 3 kali head cleaning atau cleaning standar, 1 kali power in flashing. Nah, atau deep cleaning ya namanya itu. Dengan melakukan cleaning 3 kali, nah kemudian power in flashing 1 kali, itu biasanya normal kembali ya. Nah, jadi itu solusinya sahabat Om Dea untuk cetak yang putus-putus atau bergaris. Nah, kemudian yang nomor 3, kertas macet ya. Nah, ini sering kali kalau kertas macet tuh biasanya kertasnya lembab atau sahabat Om Dea nyimpan di traynya kurang pas gitu ya. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, untuk pembatas kertas, nah ini nih yang saya pegang ya, ini harus pas ya sahabat Om Dea. Jangan sampai longgar, jangan juga terlalu seret. Nah, ini seret sehingga kertasnya menjadi nekuk ya. Nah, jadi harus pas aja, jangan longgar, jangan seret.
Nah ini pas nih, ini hal sepele tapi sangat menentukan hasil ya. Nah kemudian bisa juga kondisi kertasnya kusut atau lembab, kemudian ada sobekan gitu ya. Nah itu bisa juga terjadi kertas macet. Jadi harus menarik dari ujung sini nih sahabat Honda. Nah menarik harus dari sini ya, jangan dari sini. Kalau belum keluar ya terpaksa dari sini, tapi jangan keseringan mengambil kertas macet dari belakang itu ya, itu karena akan merusak ke roller. Kemudian yang keempat sahabat Honda, masalah yang sering kita temui, peringatan atau notifikasi dari printer ya, muncul di laptop misalnya atau di PC. Nah itu ada peringatan tinta kosong padahal isinya penuh gitu ya. Nah ini berarti ada error gitu ya, sensor tintanya. Jadi yang harus dilakukan, yang pertama restart printer dengan menekan tombol power. Nah kemudian jika belum tuntas ya langkah pertama tadi, kemudian printer dimatikan dan cabut kabel powernya dan lakukan restart ulang. Nah itu. Kemudian yang kelima sahabat Honda, printer menarik kertas lebih dari satu berkali-kali ya. Nah jadi double terus narik kertasnya. Apa masalahnya? Pada prinsipnya ya, printer itu diatur untuk mencetak atau print, perintah print satu keluar satu gitu. Namun ya kadang printer bisa keluar kertas itu double. Biasanya yang terjadi itu sahabat Honda, per roller itu putus ya. Jadi sahabat Honda harus mengganti. Kalau nggak bisa mengganti sendiri, harus dibawa ke servis ya, servis yang paham tentang itu. Biasanya itu putus per rollernya, atau bisa juga rollernya sendiri sudah aus ya, itu perlu diganti. Nah kemudian yang keenam sahabat Honda, lampu printer berkedip merah dan printer macet. Nah itu sering kali terjadi di printer L3210. Jadi kalau L3210 ini dalam menyimpan kertas di tray juga itu harus hati-hati banget, harus pas betul. Jadi sedikit aja longgar atau sedikit aja terlalu kencang si kertas itu, maka akan sering terjadi paper jam ya. Nah ini harus betul-betul pas yang ini nih, pembatas kertasnya itu. Nah ini agak longgar sedikit, dipaskan. Nah ini beda sistemnya dengan L121 ya. Kalau ini kita tekan ke ini, ke tengah, yang ini juga ikut ke tengah ya. Nah beda dengan L121, kalau L121 satu sisi. Nah jadi kalau ini kita tekan, kertas akan bergeser ke samping ya. Harus betul-betul pas dalam menyimpan kertas di tray, khususnya di L3210 ini ya, yang paling banyak error paper jam. Jadi blinking error itu secara umum ada dua ya sahabat Honda. Yang pertama, blinking is time to reset ink level ya. Yang pertama itu berhubungan dengan tinta ya, jadi reset tinta. Yang kedua, blinking printer ink pad is at the end of its service life, atau itu terjadi karena masa bantalan tinta itu habis ya, kotak tinta buangnya itu udah penuh gitu ya, jadi itu harus di reset ya. Kemudian kotak tinta buangnya harus dikosongkan. Nah jadi itu akan kembali normal ya. Jadi dua macam itu untuk masalah
lampu printer berkedip ya. Ini saya tunjukkan ya di S3210 aja. Nah, ini lampu indikator tinta yang atas, yang bawah lampu indikator kertas ya. Jadi ada dua macam. Nah, kalau dua-duanya itu biasanya minta reset. Nah, kalau di S121 ini cuma satu aja nih indikatornya. Jadi satu ini nyala tapi printer macet, nggak jalan gitu ya. Nah, itu berarti minta reset ya. Kemudian yang terakhir sahabat Omda, masalah yang sering kita temui ketika menggunakan printer Epson ya, hasil cetakan kosong karena tinta tidak keluar sama sekali ya. Misalnya kita ngeprint dokumen atau foto atau gambar ya, ketika kita cetak keluar kosong, bisa terjadi dikarenakan printer tidak digunakan dalam waktu yang lama ya, lebih dari seminggu. Pas ketika ngeprint keluar kosong ya. Nah, jadi sahabat Omda, untuk mengatasi hal tersebut ya, jadi paling tidak ya dalam jangka waktu 4 atau 5 hari sahabat Omda harus print walaupun hanya satu lembar ya, warna ya, jangan hitam putih, karena kalau hitam putih berarti hitamnya aja yang keluar, tapi harus warna walaupun hanya satu halaman ya, atau satu lembar. Kalau misalkan sampai 2 minggu ya sahabat Omda, ketika sahabat Omda mau memulai lagi ngeprint, nah itu harus di head cleaning dulu atau cleaning standar ya, cleaning standar dulu untuk memastikan kondisi print head sama cartridge itu dalam kondisi lancar ya. Nah, jadi itu solusinya. Nah, tapi bisa juga terjadi misalkan sahabat Omda karena banyak kesibukan ya, tahu-tahu ngeprint aja, nah ternyata kosong keluarnya. Nah, ternyata tank tintanya lambat mengisi alias kosong ya. Itu bisa juga terjadi karena saking sibuknya, jadi nggak pernah dicek tangki tintanya, sekalinya kosong. Nah, maka akan keluar hasil cetak yang kosong juga gitu. Dua macam itu sahabat Omda, karena printer tidak dipakai dalam jangka waktu yang lama gitu ya, lebih dari seminggu, kemudian tangki tintanya memang kosong gitu. Di video yang lalu ada saya bahas masalah notifikasi untuk tinta ya, jadi jangan diabaikan karena itu sangat fatal itunya ya. Nanti ketika kita ngisi lagi, si printhead bisa ngamuk gitu, akhirnya error, harus ganti. Nah, sedangkan printer sama printhead itu selisihnya sedikit harganya. Jadi misalkan ini printer ini 1.800.000 ya, ini printheadnya bisa 800.000 harganya. Nah, jadi itu sahabat Omda. Baik sahabat Omda, dari ketujuh macam masalah yang sering kita temui dalam kita menggunakan printer Epson, nah sudah saya sampaikan tadi. Kemudian cara mengatasinya sudah saya sampaikan. Semoga apa-apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat Omda. Baik sahabat Omda, terima kasih bagi yang sudah menonton. Bagi yang belum, silahkan ditonton, silahkan disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga tekan lonceng notifikasinya sehingga tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Omda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.